know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. My hands are gone. Why are you look at me? Set on fire. Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soli-solihah kelas 2 di rumah? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah aja. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah tahu dong kalau bertemu lagi dengan Ibu Selvi, hari ini kita akan belajar apa? Iya betul sekali, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Nah, setelah kemarin kita telah melaksanakan penilaian tengah semester, mudah-mudahan semua teman-teman di rumah nilainya memuaskan dan yang terbaik ya. Dan sekarang kita telah masuk ke tema yang baru, yaitu tema 3. Apa itu tema 3? Judul temanya yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, dalam pembelajaran satu ini kita akan membahas atau mempelajari tentang menggunakan kosakata tentang letak rumah pada denah. Nah, teman-teman di rumah, siapa yang sudah tahu apa itu denah? Ya, Ibu kasih tahu ya. Denah itu adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan atau menggambarkan suatu lokasi atau bangunan. Nah, fungsinya agar memudahkan kita untuk mencari suatu tempat atau suatu lokasi. Oke, sekarang boleh dilihat ya. Nah, di sini Ibu punya contoh gambar, bisa dilihat ada sebuah denah yang menunjukkan suatu wilayah yang bertempat di Jalan Pelangi dan di Jalan Cemara. Nah, kita dapat menggunakan kosakatanya mengenai tentang letak rumah pada denah ini, antara lain yaitu di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan, di belakang, dan di antara juga bisa. Kita dapat menggunakan kosakata dengan nama jalan. Contohnya, yang pertama, Mila tinggal di Jalan Pelangi. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan kosakata sebelah kanan. Contohnya, di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Nah, contoh selanjutnya itu sebelah kiri. Contohnya, di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Dan selanjutnya di depan rumah Mila terdapat minimarket. Dan di antara, nah kalau di antara siapa yang tahu nih contohnya di antara itu seperti apa? Ya betul, contohnya pada denah ini yaitu di rumah Mila berada di antara rumah Bayu dengan rumah Edi. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denah. Nah, kita dapat menggunakan kosakata seperti yang tadi ya, seperti di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan, di belakang, di antara, maupun dengan menyebutkan nama jalannya. Nah, contohnya misalnya di rumah kamu nih, misalnya rumah Afan. Nah, di sebelah kanan rumah Afan terdapat rumah Eca, dan di sebelah kiri rumah Afan terdapat rumah Tita. Nah, di depan rumah Afan terdapat minimarket, itu ya contohnya ya. Nah, minimarket itu terletak di Jalan Garuda misalnya, seperti itu ya. Nanti kalian lihat-lihat nih di rumah, sebelah kanan rumah aku ada rumah siapa ya, sebelah kiri rumah aku ada rumah siapa, dan depan rumah aku juga ada rumah siapa ya. Nah, itu kalian harus tahu ya, supaya kalian dapat menjelaskan letak rumah kalian kepada orang lain. Oke, di sini ada denah. Teman-teman di rumah boleh dilihat di halaman 7 buku Bu Pena 2B. Boleh dilihat halaman 7, di sini ada denah. Nah, coba diperhatikan denahnya dan lihat pertanyaannya nih ya. Lihat pertanyaan nomor 1. Di sebelah kanan rumah Dedi adalah rumah siapa ya? Ayo dilihat dulu. Di sebelah kanan rumah Dedi adalah rumah, ya betul sekali, adalah rumah Siti. Dan yang pertanyaan yang kedua,
di sebelah kiri rumah Sandra adalah rumah Dedi? Bukan. Ya, ayo dilihat lagi denahnya. Di sebelah kiri rumah Sandra ada rumah Benny. Pintar. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai denah ini nih. Nah, bangunan di depan sekolah adalah bangunan apa? Coba dilihat. Dilihat jalannya, dilihat denahnya. Di depan sekolah itu ada bangunan apa? Ya, betul sekali. Ada bangunan rumah sakit. Dan yang keempat, rumah Benny terletak di sebelah mana rumahnya Sandra? Coba dilihat dulu. Rumah Benny dan rumah Sandra. Kira-kira rumah Benny ini terletak di sebelah mananya rumah Sandra? Ya, betul sekali. Terletak di sebelah kiri rumah Sandra. Nah, yang terakhir nih, kalau taman, boleh dilihat lagi denahnya. Taman itu terletak di jalan apa? Ya, betul, terletak di Jalan Mawar. Oke, baik teman-teman, mengenai kosakata tentang letak rumah pada denah ini, teman-teman insya Allah sudah mengerti ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari di rumah. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita terdapat banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah. Nah contohnya nih, di dalam rumah itu biasanya ada ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Itu keluarga intinya nih contohnya. Ayah mempunyai tugas misalnya mencuci kendaraan. Ayah bertugas mencuci mobil, mencuci motor, dan mencuci sepeda misalnya. Dan ibu bertugas untuk memasak di dapur, atau ibu bertugas untuk membeli sayuran di pasar contohnya. Nah, selanjutnya ada kakak. Kakak bertugas untuk menyiram tanaman, atau kakak bertugas untuk menjaga adik di rumah. Atau kalau adik juga, misalnya adik bertugas untuk membantu ayah mencuci sepeda, atau adik bertugas untuk membuang sampah, gitu ya. Jadi kosakata tentang tugas di sehari-hari di rumah yaitu misalnya ada menyapu, membeli, mencuci, memasak, dan lain sebagainya yang termasuk tugas-tugas sehari-hari di rumah. Nah, kalau teman-teman di rumah punya tugas apa nih? Jangan sampai diam-diam aja ya tanpa membantu ayah, tanpa membantu ibu di rumah. Walaupun kita masih kecil, tapi kita harus sudah bisa belajar membantu ibu atau membantu ayah di rumah. Mulai dari yang terkecil dulu aja ya. Oke? Ya, baik teman-teman di rumah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna dari kata tersebut. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, teman-teman pernah gak berbelanja ke pasar bersama orang tua? Nah, jarang ya. Yang paling sering itu biasanya ke mall ya. Nah, kalau dulu itu belanjanya pasti selalu ke pasar, karena sekarang banyak mall dan tempatnya lebih bersih. Biasanya teman-teman kecil itu lebih senang untuk berbelanja ke mall daripada ke pasar ya. Sebenarnya mall juga sama aja, itu sama dengan pasar, cuma namanya pasar modern. Kalau pasar yang benar pasar itu namanya pasar tradisional ya. Nah, biasanya kata-kata apa sih yang sering kamu dengar atau yang sering diucapkan saat berbelanja di pasar? Misalnya ibu membeli sayur kangkung di pasar. Nah, membeli. Nah, itu adalah kosakata yang berkaitan dengan berbelanja ke pasar atau ke mall. Itu membeli. Apa sih artinya membeli? Ada yang tahu? Ya, membeli adalah kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Misalnya, mau membeli sabun. Nah, kegiatan membelinya itu kegiatan membeli sabun, memperoleh sabun dengan uang. Ya, kita membayarnya dengan uang. Dan yang kedua katanya itu ada uang. Apa sih uang? Ya, uang itu alat tukar yang sah untuk memperoleh sesuatu. Nah, kalau kita punya uang,
uangnya bisa kita tukar dengan barang yang lain sesuai dengan harganya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu harga. Apa sih harga? Dari tadi udah disebutin aja nih harga-harga. Sebenarnya harga itu artinya apa sih? Harga itu nilai barang yang ditentukan dengan uang. Misalnya nilai barangnya sabun. Nilai harga sabunnya itu adalah 20.000. Dan berarti kita bayar dengan uang 20.000 ya. Nah, selanjutnya Ibu punya beberapa kata nih. Kita susun sama-sama ya. Ya, pada kalimat yang pertama, Ibu punya kata-kata yang masih acak-acakan dan tugasnya kita sama-sama menyusun menjadi kalimat yang rapih, menjadi kalimat yang bagus, yang benar. Itu yang pertama, Ibu punya kata ibu, merapikan, membantu, makan, meja, deli. Nah, clue-nya adalah delinya disimpan di kata pertama di awal kalimat. Jadi kita tulis susunan kalimat yang benarnya itu deli dulu ya. Jadi apa nih kalimat yang benar? Ya, kita sama-sama ya, pelan-pelan ya. Deli membantu ibu merapikan meja makan. Iya, pintar. Untuk kalimat yang kedua, Ibu punya kata-kata ayah, membersihkan, membantu, kebun, ita. Nah, clue-nya adalah ita-nya ini yang disimpan di depan atau di awal kalimat. Ya, kita susun ya. Ita membantu ayah membersihkan kebun. Ya, bagus sekali, good. Sudah pada bisa semuanya nih, udah pintar. Dan contoh kalimat yang ketiga, kita susun lagi ya. Ibu punya kata ayah ikut pupuk tanaman, membeli, deli. Nah, clue-nya adalah yang disimpan di depan kalimat, di awal kalimat, yaitu adalah kata deli. Jadi gimana nih? Deli ikut tanaman membeli pupuk ayah atau gimana? Deli ikut ayah membeli pupuk tanaman. Ya, dicocok-cocokin aja ya, yang mana kalimat yang paling cocok, yang paling enak didengar di telinga ya. Dan kata kalimat yang terakhir nih, Ibu punya kata-kata gula, membeli, Tony, di dekat warung rumah. Yo, clue-nya adalah Tony. Kata Tony yang kita simpan di awal kalimat menjadi kata pertama di awal kalimat. Yo, pelan-pelan ya, karena ini lumayan agak panjang. Ya, yang pertama Tony. Tony. Lalu kata apa lagi nih? Ya, membeli. Tony membeli. Membeli apa ya? Membeli warung? Atau membeli dekat? Atau membeli rumah? Tony membeli gula di rumah dekat warung. Itu cocok gak ya? Tony membeli gula di rumah dekat warung. Tidak kurang cocok ya? Coba kita ubah lagi ya. Tony membeli gula, nah di warung dekat rumah. Pintar. Nah, teman-teman di rumah, insya Allah sudah bisa ya menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar, yang bagus. Nah, teman-teman, kosakata itu banyak sekali kita temukan di dalam buku atau bacaan jika kita baca. Nah, misalnya kita sedang membaca teks tentang tugas sehari-hari di rumah. Nah, dalam teks itu kita akan menemukan banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan tugas. Misalnya yang tadi telah Ibu sebutkan, kosakata tentang tugas sehari-hari di rumah, misalnya ada mengepel, menyapu, mengelap, mencuci, memasak, merapikan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kalau kita baca teks tentang
lingkungan alam atau lingkungan sekitar kita. Nah, maka kita akan menemukan juga banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan lingkungan alam ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, silahkan dibaca-baca lagi di rumah ya. Nah, tugas dari Ibu, silahkan dikerjakan evaluasi subtema 1 ya. Ada buku Bupena 2B, halaman 22, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik teman-teman, cukup sekian ya dari Ibu ya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.